Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, my name is Ilmi Amalia. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang experimental research, quantitative type research. Nah, jadi yang pertama itu ada experimental research. Jadi experimental research ini sendiri itu adalah dalam pembelajaran bahasa, ini adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat. Nah, jadi peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel independen. Nah, misalkan metode pengajaran baru untuk mengamati efeknya pada variabel dependen gitu. Nah, misalkan prestasi belajar siswa. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk menentukan apakah perubahan pada suatu variabel itu menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Lalu kemudian selanjutnya adalah instrumen. Nah, instrumen yang digunakan. Jadi berdasarkan buku yang akan saya cantumkan di sini. Nah, itu adalah yang pertama ada tes bahasa. Jadi tes bahasa ini digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa sebelum dan sesudah perlakuan gitu. Seperti tes membaca, menulis, berbicara atau mendengarkan. Misalkan tes TOEFL yang biasanya kita tahu. Lalu kemudian ada wawancara terstruktur. Nah, digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif secara sistematis. Nah, jadi misalkan untuk memahami persepsi atau strategi belajar siswa. Lalu selanjutnya ada protokol think aloud. Jadi prosedur ini di mana partisipan diminta untuk mengucapkan pemikiran mereka saat melakukan tugas. Nah, ini digunakan untuk memahami proses kognitif yang sedang berlangsung. Nah, lalu selanjutnya ada kuesioner dan skala penilaian. Nah, ini digunakan untuk mengukur sikap, motivasi, dan pendapat partisipan. Nah, analisis statistik yang digunakan ini adalah yang umum digunakan dalam penelitian eksperimental untuk menguji hipotesis, yaitu ada t-test atau digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara dua kelompok, misalnya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu kemudian ada ANOVA, analysis of variance, jadi digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok. Dan kemudian ada analisis korelasi dan regresi, jadi digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel dan memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel lain. Lalu ada uji signifikasi atau significance test. Jadi digunakan untuk menentukan apakah hasil yang ditemukan signifikan secara statistik atau hanya kebetulan. Nah, jadi konsep-konsep seperti p-value, type I error, dan juga type 2 error juga dibahas untuk membantu menafsirkan hasil uji statistik. Oke, kemudian yang selanjutnya ada correlational research, di mana penelitian ini adalah mengeksplorasi apakah dua variabel itu terkait atau tidak, dan apabila terkait itu sejauh mana sih hubungannya, tanpa mengubah kondisi apapun, tanpa mengubah penelitian tersebut gitu. Lalu kemudian penelitian ini itu cakupannya sangat luas, sehingga datanya itu tidak harus diambil dari survei gitu. Bisa jadi dari basis data yang sudah ada seperti nilai tes siswa dan juga jam belajar yang diberikan oleh siswa. Lalu kemudian ada tugas atau tes yang diberikan kepada siswa dan hasil kinerjanya kemudian dianalisis. Nah, kemudian statistical analysisnya itu adalah analisis correlation. Yang selanjutnya ini ada individual differences research, di mana penelitian ini disebut juga dengan ex post facto. Nah, bertujuan untuk mencari tahu apakah ada perbedaan pada variabel-variabel, misalnya motivasi, kecemasan, atau strategi belajar di antara kelompok pelajar yang berbeda. Misalnya berdasarkan jenis kelamin, usia, atau latar belakang serta didik. Nah, kemudian instrumen yang digunakan pada penelitian ini itu mirip dengan yang digunakan pada penelitian korelasi. Nah, data bisa dikumpulkan dari basis data yang sudah ada seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, atau melalui instrumen survei yang diberikan kepada peserta. Analisis statistiknya ini adalah kelompok-kelompok siswa yang diperlakukan sebagai variabel independen untuk tujuan perbandingan statistik. Lalu selanjutnya ada survey research. Jadi penelitian ini tentu saja adalah metode yang mengambil gambaran dari suatu topik pada satu waktu tertentu atau cross-sectional research. Nah, ini biasanya melibatkan banyak responden, dan penelitian ini juga bersifat longitudinal apabila
peneliti mengumpulkan data dari orang yang sama tapi di waktu yang berbeda. Nah, ini tujuannya adalah untuk melihat adanya perubahan atau perbedaan jawaban. Lalu kemudian instrumen yang dipakai untuk mengambil data pada penelitian ini adalah Likert Scale Questionnaires, di mana responden memilih skala, misalkan dari skala 1 sampai 5, dan structure interview, jadi di mana semua responden itu menjawab pertanyaan yang sama. Lalu kemudian statistical analysisnya itu ada reliabilitas kuesioner, kemudian korelasi antara variabel dan membandingkan antara berbagai kelompok peserta. Lalu kemudian yang terakhir ini ada language and assessment research. Nah, jadi penelitian ini adalah penelitian pengujian bahasa dan dalam bidang utama, yaitu dalam bidang linguistik. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur kemahiran atau keterampilan bahasa pembelajar. Nah, penelitian ini bersifat kuantitatif karena berfokus pada pemeriksaan reliabilitas tes, metode penilaian, dan juga validitas tes. Nah, tujuannya itu apa? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya tujuan utamanya itu mengukur kemahiran atau keterampilan bahasa para pembelajar dan juga memverifikasi dan meningkatkan kualitas tes atau tugas sebelum digunakan secara aktual pada belajar bahasa. Analisis statistiknya itu ada item response theory, jadi ada teori respons butir yang digunakan untuk menganalisis bagaimana setiap butir pertanyaan itu berfungsi dan bagaimana kaitannya dengan kemampuan belajar. Lalu kemudian yang kedua ada generalizability theory, jadi digunakan untuk menganalisis sumber-sumber variasi dalam skor tes dan menentukan seberapa andal skor tersebut dalam kondisi yang berbeda. Lalu ada differential item functioning (DIF) analysis yang digunakan untuk mengidentifikasi butir-butir tes yang mungkin bias, yaitu butir yang berfungsi secara berbeda untuk kelompok pembelajar yang berbeda, misalkan berdasarkan gender atau latar belakang bahasa yang meskipun mereka memiliki tingkat kemampuan yang sama. Itu saja video yang dapat saya berikan. Thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.